Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Semoga teman-teman tetap sehat, apapun yang teman lakukan menjadi berkah. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing-sharing seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan-bosan untuk berbagi ilmu walaupun sedikit. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu penyebab kita khususnya para pemula mengalami kegagalan dalam ternak bebek telur. Hampir dia 70%. Jadi kita simak apa penyebabnya. Mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel pemersatu peternakan bebek petelur pemula intinya. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Nah, untuk hari ini tetap sharing-sharing yaitu seputar peternakan bebek petelur. Intinya kita nggak bosan-bosan untuk berbagi ilmu, yang mana karena dengan sharing ataupun berbagi ilmu itu menjamin ataupun bisa membantu kita dalam kelancaran dalam peternak bebek petelur. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu banyak hal yang terjadi, yaitu hampir di kisaran 70% para peternak bebek petelur mengalami kegagalan untuk pemula. Jadi penyebab pemula mengalami kegagalan dalam ternak bebek telur, jadi mari kita rangkum satu persatu. Ini berdasarkan dari pengalaman saya, yaitu dari dasar, yaitu tahap pertama saya beternak bebek telur. Intinya yaitu penyebabnya yaitu kita tanpa ada sharing, tanpa ada solusi. Sebelumnya kita beternak bebek telur, langsung kita beternak bebek telur, berarti kita intinya tanpa mengantongi ilmu kita udah berani beternak bebek telur. Itu yang jelas kegagalan pasti akan mengintai kita. Jadi maksud dari intinya kita nggak mengantongi ilmu, intinya itu kita sok tahu sendiri, ataupun untuk masalah bebek telur itu proses bebek itu bertelur itu melalui pakan seadanya. Jadi kita khususnya para pemula, intinya di saat kita beternak bebek telur tanpa ada sharing sebelumnya, yang jelas dikira bebek telur itu dikasih pakan apa adanya. Intinya relasi kita sendiri, yaitu dengan racikan kita sendiri melalui fermentasi. Kita anggap mak ini bisa bertelur, nggak taunya apa yang terjadi, kita tunggu-tunggu bebek itu tak kunjung bertelur. Jadi intinya kita sebagai peternak menjadi resah. Itulah menyebabkan minat kita untuk peternak bebek telur menjadi berkurang. Intinya kita jadi down karena posisi pakan berjalan terus, posisi penghasilan dari produksi telur udah nggak ada. Itulah yang menyebabkan kita menjadi drop. Makanya intinya untuk rekan-rekan dan teman-teman sekalian, sebelum kita beternak bebek telur kita betul-betul harus, walaupun kita nggak sharing langsung sama orang-orang, kita langsung baca ataupun nengok-nengok ilmu di media-media ataupun teman-teman kita yang pernah berpengalaman dalam beternak bebek telur, itu bisa membantu kita untuk kelancaran beternak bebek telur. Makanya dengan kita berharap dengan pakan seadanya, yang jelas itu tidak akan terjadi bebek itu bertelur normal. Oke, jadi teman-teman, intinya yang menyebabkan peternak bebek telur pemula, khususnya kita semua ini, kita harus betul-betul memperhatikan bebek telur itu mempunyai hal yang sensitif dari kesetresan. Makanya kita dalam beternak bebek telur yaitu kering, khususnya dia intensif, mau dia full intensif. Makanya untuk memperhatikan kesetresan, kita harus memperhatikan membuat kandangnya itu di areal yang nyaman, intinya jauh dari kebisingan. Satu lagi yaitu kandang itu harus betul-betul kita perhatikan kekeringan lantai kandang. Jadi untuk para pemula, khususnya saya dulu mengalami kayak gitu juga, membuat kandang apa adanya. Jadi atap itu dari terpal, jadi di saat dia hujan tampias, jadi posisi lantai itu basah semua. Yang jelas bebek itu misalnya udah produksi, dia akan drop kembali. Intinya kita nggak mungkin cuaca itu
panas terus, tiba-tiba dia musim hujan, itulah yang membuat kita kacau balau. Makanya bebek telur kering ini walaupun dia memang habitatnya di air, cuma ini istilahnya itu udah dibentuk kalkulasi intensif, jadi perubahan bebek telur itu udah anti air. Makanya untuk masalah air itu hanya sekedarnya aja, yaitu untuk minum. Jangan ada genangan air ataupun kolam-kolam di sekitar areal halaman kandang bebek telur, karena bebek telur ini memang betul-betul stresannya tinggi, mau dari cuaca, mau dari dia sistem pakan ganti-ganti. Makanya perhatian kita kepada bebek telur harus betul-betul kita jaga. Oke, jadi kesimpulan dari video ini intinya semoga teman-teman dalam beternak bebek telur itu bisa memperhatikan, mencari ilmu, selalu sharing. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kalau bisa kita mempunyai komunitas ataupun kelompok dalam peternakan bebek telur, karena tiada hari tanpa sharing. Karena kalau posisi dia ada kendala, kita harus terus bertanya kepada ahli apa solusinya. Makanya nanti bisa terpecahkan, itu yang membuat kita jadi semangat lagi untuk beternak bebek telur. Makanya untuk beternak bebek telur itu memang dari pemula itu dasarnya ya pasti ada kegagalan, cuma kalau kita konsisten, insya Allah dalam beternak bebek telur itu akan mengalami keberhasilan. Makanya apapun yang kita lakukan dasarnya pasti akan mengalami jong. Makanya buat teman-teman sekalian yang ingin beternak bebek telur, konsisten selalu, jaga stresan bebek telur, cari ilmu, jangan bosan-bosan untuk kita mencari sharing-sharing ilmu kepada rekan-rekan yang lain yang mempunyai pengalaman dalam ternak bebek telur. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya itu hanya sekedar basa-basi, semoga bermanfaat, semoga teman-teman tetap semangat untuk menjalankan peternakan bebek telur. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.